Rakyat Bicara Anggaran. Saya Salma Zaidir, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat nih. Akhir-akhir ini lagi booming, cerita tentang sian. Kita bisa bahas kayak siapa aja sih yang kena, terus kenapa efisiensi anggaran ini dilakukan. Untuk membahas ini kita udah sama 4 narasumber, yaitu ada Mas Said Kazinul Arkan, Mbak Sarah Dwi Wahyu Utami, dan Mas Hendy Ilham Hakim Syasri, dan juga Mbak Sadi Magfirah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya dari definisi. Pertama aku mau nanya dulu nih sama Mas Said. Menurut Mas Said nih, apa sih efisiensi anggaran itu? Apakah cuma soal hemat-hemat anggaran kah ini? Baik Mbak, terima kasih Mbak atas pertanyaan. Ya, sesuai waktu. Menurut saya itu jauh lebih dari sekedar data mal. Nah, di sini berbicara masalah optimalisasi belanja. Apa sih itu? Bagaimana kita bisa mencapai target pembangunan atau program-program lain untuk kesejahteraan masyarakat dengan biaya yang paling efektif dan efisien. Nah, di sini bisa kita ambil contoh, misalnya ada sebuah proyek jalan itu seharusnya bisa selesai dengan biaya hanya sekitar 10 miliar rupiah. Nah, pada kenyataannya ternyata habis RP 15 miliar rupiah. Nah, di situ kan berarti ada efisiensi anggaran. Nah, di ranah itulah maksud dan tujuan utama efisiensi anggaran ini dilakukan menurut saya. Oke, baik-baik, aku paham Bang. Coba kalau misalnya kita pindah nih ke segi pandang ekonomi. Menurut Mas Said, apa aja sih faktor yang membuat kementerian atau lembaga menjadi di sebuah pemangkasan anggaran? Oke, baik Mbak. Jadi untuk faktor sebuah kementerian atau lembaga itu menjadi target efisiensi anggaran itu menurut saya ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah skala anggarannya. Nah, kementerian dengan pagu yang besar seperti katakanlah Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Pertahanan sering jadi target utama terkait efisiensi anggaran ini. Karena apa? Karena pemangkasan sedikit saja sudah menghasilkan penghematan yang sangat besar. Nah, adapun faktor yang kedua itu yaitu prioritas pemerintah. Jika sebuah program dianggap tidak sejalan dengan visi program prioritas pemerintah yang berkuasa saat ini, maka anggaran mereka akan kurang. Baik, itu menurut saya. Oke, menarik. Coba aku mau balik lagi nih ke sudut pandang masyarakat nih. Menurut Mbak Sarah, apakah pemangkasan ini selalu berdampak negatif bagi masyarakat atau malah sebaliknya ya Mbak Sarah? Baik, kalau menurut saya sih nggak selalu berdampak negatif ya Mbak ya. Terutama jika yang dipangkas itu adalah perjalanan dinas, terus rapat-rapat offline kayak gitu tuh. Mungkin itu langkah yang baik kalau diefisiensikan. Tapi kalau misalnya yang kena itu proyek-proyek vital seperti pembangunan sekolah atau puskesmas yang ada di daerah terpencil atau misalnya perbaikan jalan, nah dampaknya itu bisa sangat terasa untuk masyarakat. Nah, jadi ya itu, apalagi kita kan sering juga nih melihat ada proyek-proyek yang mangkrak gitu karena akibat dari pemangkasan anggaran yang nggak terencana itu, gitu Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi benar-benar efeknya itu nggak selalu negatif juga ya. Betul. Efisiensi ini. Oke, kalau dari implementasi lapangan nih, mungkin dari Mas Hendy bisa menjelaskan apa saja. Oke. Ya, makasih Mbak. Jadi untuk tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir, budaya, kadar menjalankan prosedur itu harus diganti dengan yang berorientasi pada hasil. Karena kan harus berani juga mengusulkan perbaikan jika melihat prosedur yang tidak efisien gitu. Misalnya nih, jika ada alur birokrasi yang panjang dan memakan biaya, kan jadi kami harus mengusulkan untuk dipersingkat.
masyarakat. Nah gitu. Oke. Kalau dari Tani nih, gimana menurut Mbak? Apakah ada data spesifik mengenai kementerian mana sih yang Iya Mbak, tentu aja ada. Ada pemangkasan secara nominal dan persentase. Secara nominal, kementerian dengan pagu anggaran besar itu seperti Kementerian PU hampir selalu menjadi target pemangkasan. Kementerian PU dipangkas sebesar 81,38 T dari pagu awalnya itu 110,95 T. Ini menandakan pemangkasan ini hingga 73,34%. Nah, di lain sisi, untuk pemangkasan secara persentase itu ada di IKN, itu dipangkas sebesar 75,2%. Gitu Mbak. Oke, jadi pemangkasan ini nggak pandang ya, mau dipangkas di cek mana saja. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memastikan dapat terima? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Mungkin inisiatif pemerintahan ya, dan sebagai generasi muda juga, menurut saya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pahami kebijakan dan prioritas. Nah, bagaimana itu? Maksudnya adalah kita dapat memulai dengan mempelajari RKKN atau rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau dokumen perencanaan lain di unit kerja masing-masing. Untuk apa? Itu untuk mengetahui bagaimana kementerian atau lembaga menyusun program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan adalah kita harus beralih ke sistem anggaran yang lebih berorientasi pada hasil dan kinerja. Bukan hanya sekedar mindsetnya itu serapan, menghabiskan uang. Nah, kita harus beralih dari pola pikir itu menurut saya. Program yang tidak berdampak bisa dihapus atau digabungkan. Itu menurut saya. Mungkin tanggapan lagi dari Mbak Sarah, Mas Hendy, dan Mbak Sani, boleh ditambahkan, siapa tahu ada insight lain. Oke, baik. Oke, siapa dulu? Oke. Mbak Sarah duluan aja deh. Oke, Mas. Nah, kalau menurut aku sih, kalau pemerintahan itu harus lebih transparan terhadap anggaran yang sudah disusun, terus juga buka-buka data anggaran seluas-luasnya agar publik juga bisa bantu mengawasi gitu. Karena kan kita perlu juga nih dari kacamata publik juga bagaimana anggaran ini bagusnya berjalan gitu. Oke, mungkin kita ada pendapat yang lain. Belum dari Mbak Sandy. Kalau menurut saya sih sebagai ASN kita harus mengubah mindset kita sih. Jadi kita harus ngilangin budaya menghabiskan anggaran, tapi kita ganti dengan budaya menciptakan dampak. Karena kan yang paling penting itu adalah hasilnya. Karena kan kita juga berorientasi pada pelayanan. Jadi kita jangan cuma ngabisin anggaran doang, tapi hasilnya nggak ada gitu. Jadi yang paling penting itu adalah dampaknya. Begitu kira-kira Mbak. Kalau menurut saya nih Mbak, penggunaan teknologi juga bisa menjadi solusi loh. Namun data anggaran yang harus tersedia itu dalam format yang mudah diakses dan dianalisis dulu nih, sehingga kita bisa mendeteksi ketidakefisienan sejak dini. Penggunaan teknologi itu bukan hanya soal mengurangi biaya operasional aja, tapi juga bisa membangun transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pengelolaan. Dengan begitu, pemangkasan yang sifatnya manual bisa digantikan oleh sistem cerdas yang otomatis mendeteksi potensial inefisiensi. Begitu Mbak, kira-kira tambahan dari saya. Oke, berarti dari semua narasumber itu setuju ya kalau efisiensi anggaran ini melakukan pemangkasannya itu dari berbagai sektor. Nah, tentunya pemangkasan ini berdampak ke berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, ekonomi, dan juga industri. Mungkin dari teman-teman semua bisa menjelaskan apa sih dampak positif dan negatif dari sektor tersebut. Kita bisa mulai dari Mas Said. Baik, Mbak Salma. Mungkin saya mulai dari sektor pendidikan aja ya. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan ini dapat berapa ganda menurut saya. Positifnya, dana bisa difokus ke peningkatan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan beasiswa. Namun di sini ada dampak negatif juga. Bagaimana itu bisa berdampak negatif? Jika pemangkasan dilakukan di program-program strategis, misalnya pengadaan fasilitas sekolah di daerah terpencil. Nah, itu kan membuat anak-anak di daerah tersebut bisa kehilangan akses belajar yang layak. Jadi, di sini diperlukan pemetaan. Efisiensi harus fokus ke pos-pos yang tidak langsung sesuai dengan hak dasar siswa. Kemudian daripada itu, pemangkasan juga menyebabkan tidak optimalnya proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang terbaik. Itu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Oke, berarti efisiensi di sektor pendidikan ini lumayan gede ya efeknya bagi kayak langsung dirasakan oleh masyarakat. Mungkin efisiensi ini juga punya dampak yang besar di sektor kesehatan ya. Dari Mbak Sarah, apakah ada pandangan Mbak Sarah bagaimana dampak efisiensi ini dari segi kesehatan Mbak Sarah? Baik, makasih Mbak Salma. Jadi kalau untuk di sektor kesehatan, karena kesehatan itu adalah hak setiap manusia Mbak ya. Jadi kalau misalnya di segi kesehatan ini defisiensi itu berisiko sangat tinggi. Terutama jika yang defisiensi itu di obat, tenaga medis, fasilitas itu sangat terkena dampaknya ke masyarakat. Kalau misalnya efisiensinya obat, nanti stok obatnya bisa menipis. Kalau misalnya di tenaga medis atau fasilitas, jadi pelayanan yang kita dapetin itu akan semakin melambat atau kurang pelayanannya gitu. Namun bisa kita balik lagi kalau misalnya yang dipangkas itu, yang diefisiensikan adalah seperti balik lagi ya Mbak ya. Kalau misalnya seperti perjalanan dinas atau rapat-rapat tapi dialihkan untuk ke bagian kesehatan, mungkin itu bisa menjadi sisi positifnya. Jadi mungkin bisa lebih ini aja sih, difokuskan pada jangan sampai efisiensinya itu mengorbankan hak-hak kita sebagai manusia untuk mendapatkan hak kesehatan. Seperti itu Mbak. Oke, berarti dampak efisiensi dari pelayanan pendidikan kesehatan itu lumayan gede ya, terasa di langsung masyarakat. Tapi kalau kita bahas nih dari segi fisik seperti infrastruktur, apa sih dampak efisiensi ini? Mungkin dari Mas Sandy ada tanggapan? Iya, jadi infrastruktur itu kan backbone-nya pembangunan. Nah, efisiensi di sini punya dampak domino gitu. Kalau pemangkasan mengenai proyek strategis seperti jalan, jembatan, atau bendungan, dampaknya langsung terasa ke ekonomi rakyat. Karena biaya logistik jadi naik, akses masyarakat pun jadi berkurang gitu. Jadi ngaruh juga ke masyarakat gitu, walaupun dari segi infrastruktur. Begitu Mbak kira-kira. Oke, berarti tadi kita ada bahas sedikit tentang logistik ya. Logistik ini kan ada hubungan eratnya dengan sektor ekonomi industri ya. Mungkin kita bisa bahas juga dampak dari efisiensi terhadap ekonomi industri. Apanya? Maaf Mbak Sani, mic-nya belum open. Oke. Wah, maaf nih Mbak. Lihat sektor dan industri itu bisa mengaruhi insentif bagi pelaku usaha, riset, dan pengembangan teknologi. Sedangkan pemangkasan mengenai program dukungan UMKM atau subsidi itu bisa membuat daya saing menjadi lemah Mbak. Begitu kira-kira.
Oke, berarti udah dapat disimpulkan ya dari semua aspek itu efisiensi anggaran dapat berdampak positif dan negatif. Jadi semua efisiensi anggaran ini tetap harus dilakukan secara bijak dan terarah ya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi logistik. Terus bagaimana pada proyek vital yang menopang kehidupan masyarakat, sedangkan di ekonomi industri itu harus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang dapat mendorong daya saing dan pertumbuhan nasional. Dengan demikian, efisiensi bukan sekedar pemotongan anggaran, melainkan upaya untuk memperbaiki prioritas pembangunan agar tepat sasaran ya. Next nih, kita mau bahas isu terbaru yang heboh akhir-akhir ini tuh tentang kenaikan gaji DPR di tengah kebijakan efisiensi anggaran nih. Seperti yang kita tahu, di satu sisi pemerintah sedang gencar memangkas anggaran. Nah, dimana kita sudah bahas sebelumnya di berbagai sektor dipangkas, tapi justru ada berita tentang kenaikan gaji dari DPR. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah ini dapat dianggap adil dan sejalan dengan tujuan dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kita mulai dari Mbak Sania, dari kacamata ekonomi, menurut Mbak apa sih dampaknya isu kenaikan gaji DPR ini? Menarik ya. Tapi kalau memang benar gaji DPR itu naik jadi 100 juta, tentu itu menimbulkan ketimpangan dan kontradiksi. Karena saat ini pemerintah kan lagi memangkas anggaran di banyak sektor. Namun saya juga melihat berdasarkan klarifikasi DPR, ternyata bukan gaji pokok yang naik, tapi itu ada kompensasi uang rumah dan penyesuaian tunjangan. Jadi ini sebenarnya soal narasi publik aja sih yang masih kurang jelas. Gitu, berarti masih ada ketimpangan pengertian antara berita yang ada dan masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini udah merasa ketidakadilan, padahal di lapangannya tidak terjadi kenaikan gaji seperti yang dipampang di berita-berita ya Mbak. Kalau dari Mas Said sendiri soal keadilan sosialnya, bagaimana pandangan Mas melihat isu kenaikan Iya, baik Mbak. Jelas sih menurut saya hal ini sangat memancing amarah rakyat. Kenaikan aja di saat kebutuhan pokok rakyat masih kesulitan, biaya sekolah, biaya kesehatan juga belum terjamin. Tiba-tiba muncul ini kabar gaji DPR yang naik, katanya naik 1 juta gitu ya. Walaupun ternyata setelah diklarifikasi itu hanya berupa tunjangan, namun menurut saya itu kurang tepat disampaikan ke publik gitu kalau masa-masa sekarang ya, terutama di masa-masa efisiensi anggaran ini. Tetap saja itu menjadi simbol ketidakadilan. Publik pasti merasa bahwa rakyat tidak peka terhadap situasi sekarang. Iya, tentu situasi ini benar-benar memancing kemarahan publik ya Mas Said ya. Jadi kita bisa masyarakat tuh sering banget generalisasi semua birokrat tuh sama aja gitu. Nah, kita nih sebagai CPNS bagaimana ya, kita bisa nggak sih membangun citra positif birokrasi di tengah isu kontroversial seperti ini? Mungkin dari Mas Sandy bisa memberikan tanggapan. Ya Mbak, jadi emang ya kadang-kadang stigma masyarakat itu sama ASN itu udah kayak disamaratain semuanya gitu kan, padahal nggak semuanya sama gitu. Jadi untuk mengatasinya sebagai CPNS ya harus menjadi contoh nyata lah gitu kan, dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar. Kami juga harus aktif berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan mencari solusinya. Dan juga harus nunjukin bahwa kami itu ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini tuh cara terbaik untuk melawan narasi negatif yang beredar di masyarakat gitu. Jadi untuk memperbaiki citra ASN di birokrasi begitu Mbak. Oke, positif sekali ya Mas. Jadi benar-benar kita harus bekerja keras agar dapat kepercayaan dari masyarakat, agar kontroversi ini tidak berulang lagi ya. Kita sebagai calon ASN untuk
menjelaskan ketimpangan ini di isu kenaikan gaji DPR ini, ada data-data yang bisa kita berikan ke masyarakat yang menonton podcast ini. Mungkin ada sedikit pencerahan biar tidak samaan pola pikir ini bisa hilang di masyarakat. Mungkin dari Mbak Sarah ada datanya yang bisa menjelaskan kepada masyarakat. Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, itu kan kalau dari gaji pokok DPR itu sebenarnya tetap di angka 6,5 juta per bulan. Yang mengalami kenaikan itu ada beberapa tunjangan. Misalnya contohnya itu ada tunjangan beras yang awal dari 10 juta jadi 12 juta. Terus ada tunjangan bensin yang awalnya dari 4 sampai 5 juta sekarang jadi 7 juta. Nah, isu 100 juta itu muncul karena ada tambahan kompensasi uang rumah. Kenapa ada kompensasi uang rumah itu? Karena mengganti fasilitas rumah jabatan. Jadi anggota DPR ini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Jadi total penerimaan itu bisa terbesar, padahal sifatnya bukan gaji pokok, melainkan tunjangan yang dihitung sekaligus. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti sudah jelas ya di sini kalau isu kenaikan gaji DPR 100 juta itu kurang tepat banget disebut kenaikan gaji. Malah fakta di lapangannya ada penyesuaian tunjangan dan kompensasi rumah. Namun isu ini tetap jadi pelajaran penting soal pentingnya transparansi dari sensitivitas. Topik kita itu bisa dibahas sampai di sini. Luar biasa banget ya diskusi kita, sangat mencerahkan, sangat memberi pandangan-pandangan baru terhadap isu efisiensi anggaran ini. Jadi intinya itu pemangkasan anggaran bukan sekedar angka, tapi cerminan dari prioritas dan efektivitas sebuah pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Said, Mbak Sarah, Mas Yendi, dan Mbak Sani atas wawasan yang luar biasa. Mungkin sekian, sampai jumpa di lain waktu dan topik yang lebih menarik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mbak. Terima kasih Mbak.